Estijab dikenal sebagai salah satu penulis cerita dan skenario, terutama sandiwara radio dengan latar belakang sejarah kerajaan di Indonesia. Beberapa cerita sandiwara radio yang cukup populer karya Pak Tijab antara lain Tutur Tinular, Mahkota Mayangkara, Kaca Benggala, Kidung Keramat, Panembahan Rahmat, Pelangi di Atas Gelagah Wangi, dan lain-lain. Selain sebagai seorang penulis cerita dan skenario sandiwara radio, beliau juga biasa menjalani profesi sebagai penulis naskah dan skenario film, pemain sinetron dan teledrama, sutradara dan pemain sandiwara radio, juga sebagai penulis novel. Dalam menulis cerita, beliau sangat fokus membangun karakter-karakter tokoh di dalam ceritanya, terutama tokoh-tokoh non-fiksi. Tokoh-tokoh non-fiksi ciptaannya dalam sandiwara radio yang cukup terkenal dan mempunyai karakter kuat diantaranya adalah Arya Kamandanu, Arya Dwi Pangga, Neshin, Ayu Wandira, dan masih banyak tokoh lainnya. Konflik-konflik juga tidak luput dari perhatian beliau, baik konflik percintaan, konflik sosial, maupun konflik politik. Yang tidak kalah penting dalam membuat cerita sandiwara radio adalah bagaimana membangun imajinasi pendengar. Dalam setiap naskah cerita, Estijab selalu menyisipkan pesan moral dan pesan sosial, supaya pendengar bisa mengambil hikmah dari cerita sandiwara radio. Selain dalam bentuk narasi dan dialog-dialog yang kuat, Estijab juga kerap kali menuangkan ide pemikirannya ke dalam bentuk puisi dan syair-syair yang ternyata memiliki daya tarik tersendiri bagi penggemar. Estijab, atau yang biasa dipanggil Pak Tijab. Tanggal 15 Mei 1946, dilahirkan di Surakarta, Jawa Tengah. Dan pada tanggal 1 Maret 2019, beliau wafat di Depok, Jawa Barat. Estijab merupakan anak pertama dari pasangan Hadi Suwarno dan Siti Mujena. Memiliki 4 saudara sekandung dan 12 saudara tidak sekandung.
Kota Solo terbaring tenang di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo yang telah dipopulerkan oleh seniman gesang sampai ke mancanegara. Nama asli Solo sebenarnya Surakarta Hadiningrat yang merupakan kelanjutan kerajaan Kartosuro yang runtuh akibat pemberontakan Mas Garendi pada saat terjadi geger pecinan. Konon yang pertama kali menyebut Surakarta Hadiningrat dengan sebutan Solo ialah Presiden pertama Republik Indonesia yang tak lain dan tak bukan Bung Karno. Sejak saat itu, Kota Bengawan dikenal sebagai Kota Solo. Tahun 1959, Estijab menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Surakarta, yakni Sekolah Rakyat Yayasan Kanisius Surakarta. Tahun 1963, Estijab menyelesaikan sekolah menengah pertama di SMP Bintang Laut, Surakarta. Di tahun 1966, Estijab menyelesaikan sekolah menengah atas di SMA Sukowati, Sragen. Pada tahun 1967, dari Surakarta merantau ke Jakarta dan memulai petualangannya di dunia seni. Pada tahun 1970, Estijab menikah dengan Siti Saanah di Bogor. Dikaruniai 5 orang anak, yaitu Andong Begawan, Titah Dono Panduko, Trisulo Abdi Darmo, Praptani Putri, dan Putri Saraswati. Perjalanan karir seni Estijab. Mengawali karir di dunia seni di Surakarta sebagai sutradara dan pemain teater pada tahun 1963 sampai 1966. Pada tahun 1967, pindah dari kota Solo ke Jakarta dan bergabung di teater kecil Arifin C. Nur. Pada tahun 1983 sampai 1990, Estijab menjadi karyawan di Sanggar Prativi, yakni sebuah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang radio. Hampir 10 tahun bermain sandiwara radio dengan berbagai peran. Selama menjadi pemain, banyak belajar tentang penulisan naskah drama radio dan mulai menyadari perlu diciptakan karakter, tokoh,
konflik, dan juga bagaimana membangun imajinasi pendengar lewat alur cerita dengan ilustrasi musik dan sound effect. Selama di Sanggar Prativi, sempat dipercaya menulis dan menyutradarai program ABC Drama dan Kesejahteraan Tani dan Desa versi Jawa dan Indonesia. Di Sanggar Prativi pula diberi kesempatan menulis dan menyutradarai video dokumenter penyu laut dan beca. Sebagai seorang penulis, saat masih muda, Estijab menulis cerita sinetron Pasien Terakhir, Sopir Oplet, dan penulis skenario sinetron Sang Guru. Estijab muda juga aktif sebagai pemain film dan sinetron atau teledrama di televisi. Judul film dan sinetron atau teledrama tersebut antara lain Nyanyi Sunyi, Tanah Gersang, Pasien Terakhir, Hostess Anita, dan judul lainnya. Karir Estijab mencapai puncaknya saat berhasil membuat naskah cerita beberapa sandiwara radio yang cukup terkenal dan digemari para pecinta sandiwara radio. Antara lain Tutur Tinular, Mahkota Mayangkara, Kaca Benggala, Kidung Keramat, Panembahan Rahmat, dan masih banyak judul lainnya. Estijab mempunyai semangat tinggi saat menulis naskah cerita. Sebelum wafat pada 1 Maret 2019, dikala berjuang melawan sakitnya, beliau masih berusaha menyelesaikan naskah cerita sandiwara radio Asmara di Tengah Bencana episode ketiga sampai selesai dan siap diproduksi oleh Cut to Cut Production. Estijab semasa hidupnya memiliki kegemaran membaca buku, novel, dan menonton film. Buku yang sering dibaca antara lain buku-buku sejarah kerajaan di Indonesia. Dari buku-buku inilah Estijab menguasai sejarah kerajaan sebagai referensi untuk membuat naskah cerita. Estijab sampai tutup usia pada umur 72 tahun adalah seorang vegetarian, dan ini dijalani bersama istrinya dari tahun 1986 sampai beliau meninggal dunia.
Terima kasih sudah menonton video di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share SD Job Channel.